Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaba Sabila, NIM 1519024, jurusan Hukum Tata Negara kelas A. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai akad profit sharing. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian. Qiraat termasuk salah satu bentuk akad syirkah atau pengkongsian. Istilah qiraat juga dikenal dengan istilah mudharabah. Al-qiraat berasal dari kata al-qardu yang berarti al-qatu yang berarti potongan. Karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian dari keuntungannya. Sedangkan menurut pengertian syar'i, qiraat yaitu akad yang mengharuskan seseorang yang memiliki harta memberikan hartanya kepada orang yang bekerja untuk dia berusaha, sedangkan keuntungannya dibagi di antara keduanya. Istilah qiraat menurut para ulama. Yang pertama, menurut ulama Hanafiyah, qiraat merupakan memandang tujuan dua pihak yang berakad, yang berserikat dalam keuntungan atau laba, karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain mempunyai jasa mengelola harta itu. Yang kedua, Malikiyah, qiraat merupakan akad perwakilan di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada pedagang untuk memperdagangkan dengan pembayaran ditentukan pada awal akad. Yang ketiga, Imam Hanabilah, qiraat adalah harta yang diserahkan pada orang lain dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian yang telah diketahui. Yang keempat, ulama Syafi'iyah, qiraat merupakan akad yang dapat menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dimanfaatkan. Selanjutnya yaitu dalil akad qiraat. Yang pertama yaitu Quran surat Al-Muzammil ayat 20, yang artinya, dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Yang kedua, Quran surat Al-Jum'ah ayat 10, yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Selanjutnya yang ketiga yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 198, yang artinya, tidak ada bagimu untuk mencari karunia atau rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya dari Shalih bin Suhaib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat kebaikan jual beli secara tangguh, qiraat, dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Selanjutnya, rukun dan syarat akad qiraat. Rukun qiraat ada 6, yaitu pemilik modal, orang yang bekerja, akad qiraat, mal, amal, dan laba. Syarat akad qiraat yaitu ada 6. Yang pertama, modal hendaknya berupa uang legal. Yang kedua, pengelola tidak boleh dipersulit dalam melaksanakan jual beli. Yang ketiga, laba dibagi bersama antara pengusaha dengan pemilik modal. Yang keempat, laba tidak boleh ditentukan saatnya. Yang kelima, akad hendaknya tidak ditentukan berapa lama. Dan yang keenam, pembagian laba hendaknya sudah ditentukan dari akad. Selanjutnya, konsekuensi hukum akad qiraat. Yang pertama, shred-shaming, yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan yang disebut dalam kontrak. Yang kedua, lalai dan kesalahan yang disengaja. Dan yang ketiga, penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.